Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas anugerah pengampunan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mengalami kebebasan untuk mencintai dan mengasihi sesama di sekitar kami. Dan biarlah pada saat ini ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, itu boleh menjadi pegangan di dalam kami hidup bersama dengan sesama. Dan melalui kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama memperhatikan bagian dari Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Dikatakan demikian, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika PSBB diberlakukan, maka ada banyak pembatasan-pembatasan yang harus diperhatikan di dalam kehidupan bersama dengan sesama. Terlebih ketika pandemi COVID-19 ini belum bisa teratasi dengan baik. Pemberlakuan PSBB yang dimaksudkan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini bukanlah tanpa protes. Misalnya, apa yang dilakukan oleh Garda, Gabungan Aksi Roda 2 Indonesia, yang menolak secara keras larangan driver ojol membawa penumpang, khususnya untuk wilayah Jakarta. Sementara 70-80% penghasilan ojol bersumber dari layanan angkutan orang. Itu sebabnya mereka mengusulkan supaya pemerintah segera merevisi peraturan tersebut. Pembatasan lainnya misalnya ketika seseorang meninggal karena COVID-19, ketika jenazahnya akan dimakamkan dan karena ada protokol kesehatan, maka sangat dimungkinkan pemakamannya pun hanya dilakukan oleh petugas khusus. Bahkan bisa hanya dihadiri oleh beberapa orang tanpa sanak keluarga. Dan pembatasan lain pun diberlakukan misalnya dalam kegiatan peribadatan, baik untuk gereja maupun masjid, bahkan juga tempat-tempat peribadatan lainnya. Bahkan masih banyak lagi bentuk
pembatasan-pembatasan di sekitar kehidupan kita, sehingga sebagai manusia tidak jarang kita mengalami kesulitan. Bahkan kita tidak dapat mengekspresikan kebebasan berelasi satu dengan dan terhadap yang lain, seperti suku, budaya, dan agama. Lalu bagaimana dengan kasih di masa pandemik COVID-19 ini? Apakah kasih juga tidak dapat diekspresikan di dalam kehidupan bersama? Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bacaan Injil pada hari Minggu ini, maka ada beberapa hal menarik dari perjalanan pelayanan Yesus. Hal yang pertama adalah ketika ia menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Artinya, secara sengaja Yesus keluar dari wilayah orang-orang Yahudi dan ia memasuki wilayah orang-orang non-Yahudi, yang memungkinkan Yesus untuk menjumpai dan dijumpai oleh orang-orang Yahudi. Di situ, di sebuah rumah, ia didatangi oleh seorang perempuan non-Yahudi, seorang perempuan Kanaan keturunan Yunani dari Sirofenisia. Melalui menyingkirnya Yesus ke daerah Tirus dan Sidon, kita dapat memahami bahwa kasih lintas batas itu harus diusahakan dan dilakukan secara sengaja. Kasih lintas batas bukan sebuah respon, melainkan sebuah aksi. Keluar dari wilayahnya sendiri dan menjumpai sesamanya di wilayah yang lain. Keluar dari sekat-sekat kesukuan, budaya, dan agama. Seperti Allah yang turun dari surga dan masuk ke dalam dunia manusia menjumpai manusia. Menjadi gereja yang mewujudkan kasih lintas batas tidak cukup hanya dengan menjadi gereja yang membuka diri, melainkan harus menjadi gereja yang memberi diri. Kemudian hal yang kedua, di dalam dialog perjumpaannya dengan si perempuan Sirofenisia itu, secara sepintas kita bisa melihat sepertinya Yesus adalah seorang yang sangat rasis. Sepertinya dia adalah seorang yang sangat kasar sekali terhadap si perempuan Sirofenisia yang datang kepadanya untuk meminta bantuannya. Dan sikap diam yang diperlihatkan oleh Yesus juga sempat disalah mengerti oleh murid-muridnya. Namun dari situ kita bisa mengetahui dan memahami bahwa ternyata sampai saat itu murid-murid Yesus masih bersikap layaknya seorang Yahudi yang menempatkan diri mereka sebagai the others bagi perempuan Sirofenisia. Mereka masih menutup diri terhadap si perempuan Sirofenisia itu. Sehingga tidak aneh ketika mereka melihat Yesus bersikap diam, mereka segera meminta Yesus untuk mengusir atau menyuruh si perempuan Sirofenisia itu untuk pergi. Oleh para murid, keberadaan dan kehadiran si perempuan Sirofenisia itu dinilai sangat mengganggu. The others menjadi sebuah sekat yang sangat kokoh dan kuat yang dibangun oleh murid-murid Yesus terhadap si perempuan Sirofenisia itu. Sehingga relasi di antara mereka terputus dan kasih menjadi sangat egoistis. Sebaliknya, melalui sikap dialognya, pada satu sisi Yesus sedang mengkritisi sikap orang-orang Yahudi pada umumnya, yang selalu menempatkan dirinya sebagai the others terhadap orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitarnya yang dianggapnya sebagai lawan atau sebagai musuh yang harus ditaklukkan. Sebagai the others, mereka selalu memiliki sikap merasa benar sendiri dan ingin menang sendiri. Sebagai the others, mereka tidak bisa bersikap toleran terhadap perbedaan
Mereka tidak bisa hidup harmoni dengan orang-orang di sekitarnya. Pada sisi lain, melalui sikap dialognya, Yesus sedang memberitahukan dan memperlihatkan bahwa dirinya bukanlah the others. Dirinya bukanlah orang lain, khususnya bagi si perempuan Sirofenisia itu. Yesus adalah sesama bagi si perempuan Sirofenisia. Yesus adalah sesama bagi siapapun juga. Sehingga kita tidak perlu terkejut kalau sampai saat itu kita masih bisa melihat Yesus yang berdialog, bahkan Yesus yang mendengar apa yang menjadi keluhan si perempuan Sirofenisia itu. Bahkan di akhir dialognya Yesus sempat memuji si perempuan Sirofenisia. Hai ibu, besar imanmu. Melalui sikap dialog Yesus, kita bisa mengetahui bahwa kasih lintas batas itu bukan sekedar belas kasihan, tetapi juga usaha untuk mau mendengar dan memahami subjek kasih di luar diri kita, untuk menghancurkan sekat-sekat pemisah dan menyembuhkan sesama dari luka yang menyakitkan. Kasih itu melibatkan keseluruhan hidup kita. Dan kita diperintahkan untuk mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Hal yang ketiga, melalui tindakan Yesus yang menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, juga melalui tindakan dan sikap Yesus yang menjumpai si perempuan Sirofenisia, sesungguhnya ia sedang mempraktekkan, sesungguhnya ia sedang menyatakan dan mewujudkan bahwa kasih itu adalah universal. Kasih karunia Allah dan kemurahan Allah dianugerahkan kepada semua orang, kepada setiap orang, tanpa terkecuali. Ia ingin menyapa siapapun, ia ingin merangkul siapapun, dan ia ingin memulihkan siapapun tanpa batas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pelayanan Yesus kita memahami bahwa sesungguhnya kasih itu tanpa batas. Kasih itu universal. Dan keuniversalannya melampaui batas-batas yang dibuat oleh manusia. Dan kasih lintas batas itu lebih dari sekedar dialog-dialog kontekstual di dalam kehidupan bersama sebagai sesama yang mau saling memahami dan saling percaya, bukan sebagai the others yang saling mencurigai. Kasih yang melampaui batas mengajak kita menjadi sesama dalam kehidupan bersama yang tidak hanya mau bersikap toleran, melainkan juga yang mau membangun kehidupan harmoni bersama dengan orang lain, dengan segala perbedaan yang ada, baik suku, budaya, bahkan keyakinan agama, yang tidak lagi menjadi sekat, yang tidak lagi memisahkan hidup bersama. Kasih lintas batas lebih dari sekedar keinginan-keinginan berbuat baik, yang hanya bertahan sebentar saja. Dan itu tidak mudah. Dibutuhkan sebuah keteguhan hati, dibutuhkan sebuah kegigihan seperti sikap si perempuan Sirofenisia yang datang dan memohon kepada Yesus. Lalu bagaimana dengan gereja? Saudara-saudara, di negeri tercinta Indonesia yang sangat majemuk suku, budaya, dan agama, yang pada saat ini sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, di mana pembatasan-pembatasan baru dimunculkan lebih banyak lagi, justru gereja dan orang percaya mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mempraktekkan kasih yang lintas batas-batas suku, budaya, dan agama, dan mewujudkan kepeduliannya. Gereja harus berani keluar dari zona zamannya. Gereja harus berani melakukan sesuatu di luar sana bersama sesama lainnya.
Karena akibat pandemi COVID-19, ada banyak orang yang mulai kehilangan pekerjaannya, ada banyak orang yang mulai penghasilannya dikurangi, bahkan hilang sama sekali. Dan semuanya itu berdampak ke dalam kehidupan keluarga. Sehingga di tengah pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang, mereka yang berada dalam ketidakberdayaannya, yang perlu disapa oleh kehangatan cinta kasih Tuhan yang universal itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita melakukan pelayanan kasih dengan kegigihan dan dengan ketulusan cinta kasih Tuhan. Karena semakin tinggi dan kuat tembok pembatas yang menghalangi kasih untuk dinyatakan, semakin besar usaha kita untuk meruntuhkan di dalam kasih dan pertolongan Roh Kudus. Dan kiranya pelayanan kasih yang selama ini sudah kita lakukan dapat menyejukkan dan melegakan beban mereka. Amin.